Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan melanjutkan pada video ini yaitu tentang sistem-sistem yang ada pada karburator. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang sistem pelampung dan sistem stasioner. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sistem kecepatan rendah yang biasa disebut sebagai low primary speed system. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Fungsi dari sistem kecepatan rendah ini adalah untuk menyuplai campuran udara dan bahan bakar saat katup throttle atau throttle valve dalam keadaan terbuka sedikit atau pedal gas mulai diinjak. Kalau kita melihat pada tampilan gambar cara kerja dari sistem kecepatan rendah atau low primary speed system, yaitu kondisi lubang saluran kecepatan rendah atau slow pot dan idle pot berada di bawah katup throttle, sehingga pada kondisi ini kevakuman di idle pot tidak seperti pada saat katup throttle masih tertutup. Ketika katup throttle sudah terbuka sedikit, maka kevakuman pada saluran idle akan semakin berkurang. Sementara udara yang mengalir bertambah dengan terbukanya katup throttle, di mana ketika throttle valve ini terbuka sedikit, udara akan bertambah dan masuk ke intake manifold melalui throttle valve. Dengan bertambahnya udara, maka bahan bakar harus ditambah untuk menghindari campuran yang kurus. Maka pada saat sistem kecepatan rendah ini, bahan bakar tidak hanya disuplai pada saluran idle saja, tetapi juga bahan bakar akan disuplai juga melalui slow pot atau saluran kecepatan rendah, dengan tujuan agar mesin mendapatkan kebutuhan bahan bakar yang sesuai pada kondisi tersebut. Pada saat sistem kecepatan rendah, bahan bakar masih belum disuplai melalui nozzle utama atau main nozzle yang terletak pada ruang venturi. Jadi pada dasarnya untuk sistem low primary speed, cara kerjanya hampir sama dengan sistem stasioner atau sistem idle. Tetapi perbedaannya adalah untuk sistem stasioner, bahan bakar disuplai hanya pada saluran idle saja, kemudian katup throttle masih dalam keadaan tertutup, sedangkan pada low primary speed system ini atau sistem kecepatan rendah ini, throttle valve sudah mulai terbuka sedikit, sehingga bahan bakar akan disuplai selain melalui idle pot, juga melalui slow pot. Baiklah, kita akan mempelajari bagaimana alirannya. Yang pertama yaitu ketika mesin dihidupkan, kemudian pedal gas diinjak sedikit, maka throttle valve akan terbuka sedikit. Sehingga dengan adanya hisapan torak pada silinder, menyebabkan terjadinya kevakuman pada saluran idle pot dan saluran yang ada pada saluran kecepatan rendah atau slow pot. Kemudian ketika mesin dihidupkan, tentu saja kunci kontak sudah dalam keadaan on, yang menyebabkan katup solenoid akan terbuka. Ketika katup solenoid ini terbuka, maka akan membuka saluran bahan bakar dari economizer jet ke idle pot maupun ke slow pot. Baiklah, berikut ini adalah cara kerja dari karburator pada low primary speed system atau pada saat sistem kecepatan rendah bekerja. Yaitu ketika terjadi kevakuman pada bagian di bawah throttle valve, bahan bakar dari ruang pelampung akan keluar melalui lubang primary main jet, kemudian akan mengalir ke slow jet. Setelah melewati slow jet, bahan bakar akan dicampur dengan udara
di mana udara tersebut akan dialirkan melalui saluran yang bernama primary air bladder nomor 1. Di mana fungsi dari air bladder nomor 1 ini, seperti dijelaskan pada pertemuan kemarin, air bladder berfungsi untuk membantu mengatomisasi bahan bakar dengan cara mencampurkannya dengan udara. Dengan tujuan bahan bakar akan mudah berbentuk kabut dan menjadi campuran yang mudah terbakar. Kemudian setelah dialirkan melalui slot jet dan kemudian dicampur dengan udara pada saluran primary air bladder nomor 1, campuran tersebut akan dialirkan ke economizer jet. Dari economizer jet tersebut, bahan bakar yang mengalir dari slot jet dan yang sudah tercampur dengan udara pada primary air bladder nomor 1 akan dipercepat alirannya dengan tujuan menghasilkan campuran yang lebih homogen, atau bahan bakar dan udara bisa tercampur rata dengan bagus. Di mana saat mesin hidup, katup selot tentunya sudah dalam keadaan terbuka, sehingga bahan bakar akan dialirkan dari economizer jet, kemudian sebelum mengalir ke saluran idle pot maupun ke saluran slow pot, bahan bakar akan dicampur kembali dengan udara yang disalurkan pada saluran primary air bladder nomor 2. Sehingga ketika bahan bakar dialirkan dari economizer jet dan dicampur dengan udara pada primary bladder nomor 2, bahan bakar akan dialirkan terus mengalir melalui saluran idle atau idle pot, juga akan mengalir ke slow pot. Kemudian bahan bakar yang mengalir dari saluran slow pot dan idle pot ini akan diteruskan ke ruang bakar melalui intake manifold. Pada kecepatan stasioner terdapat skrup atau kita sebut sebagai IMAS, yang mana singkatan dari Idle Mixture Adjusting Screw. Idle Mixture Adjusting Screw merupakan skrup untuk penyetel campuran idle. Jadi pada sistem stasioner atau kecepatan rendah, perbandingan campuran udara dan bahan bakar yaitu dikontrol oleh lubang dari slot jet, tetapi untuk penyetelannya yaitu dengan cara memutar baik searah maupun berlawanan jarum jam dengan cara menyetel pada skrup imasnya. Dimana untuk putaran idle yaitu untuk mobil yaitu sekitar 700 sampai dengan 800 rpm. Jadi untuk mendapatkan campuran bahan bakar pada saat kecepatan idle itu dengan cara kita menyetel pada bagian imasnya atau idle mixture adjusting screw. Tapi yang perlu kita ingat yaitu ketika kita menyetel campuran idle, maka untuk mengencangkannya baut imas ini jangan terlalu kencang. Imas jika terlalu kencang karena dapat merusak ujung dari skru imas tersebut. Jika ujung imas ini rusak, maka akan membuat penyetelan campuran bahan bakar menjadi susah. Jadi untuk penyetelannya yaitu ketika baut imas ini kita putar ke kanan atau saru jarum jam, maka saluran idle akan menyempit sehingga akan memperkecil campuran bahan bakar yang keluar pada saluran idle. Kemudian jika kita memutar skru imas berlawanan jarum jam, maka akan menambah campuran bahan bakar yang keluar dari saluran idle atau idle pot. Kemudian baut yang kedua untuk penyetelan pada saat putaran idle atau kecepatan idle, itu terdapat baut ISAS
yang singkatan dari idle speed adjusting screw. Idle speed adjusting screw yaitu merupakan skrup yang digunakan untuk mengatur untuk memperoleh putaran idle yaitu sekitar 700 sampai dengan 800 rpm. Jadi untuk menyetel putaran idle atau putaran stasioner, kedua skrup ini yaitu ISA sama IMAS harus digunakan untuk langkah penyetelan. Demikian cara kerja dari sistem kecepatan rendah atau low primary speed system. Untuk sistem-sistem berikutnya akan dijelaskan pada video berikutnya. Oleh karena itu tetap simak dan tonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.